Balai Bahasa Provinsi Bali siap menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dengan melakukan banyak hal dan dengan berbagai capaian program. Saat ini, Balai Bahasa Provinsi Bali memiliki 39 sumber daya manusia yang meliputi 2 orang pejabat struktural, 10 tenaga teknis, 16 tenaga administrasi, dan 11 orang PPNPN. Untuk memperoleh predikat ZIWBK pada tahun ini, Balai Bahasa Provinsi Bali sudah melakukan banyak hal untuk menindaklanjuti rekomendasi sebelumnya. Balai Bahasa Provinsi Bali telah memperbaiki definisi kinerja, telah melakukan monitoring dan evaluasi terkait program dan inovasi yang telah dicanangkan, membuat Siniar sebagai media sosialisasi pada masa pandemi dengan memperkuat tim media sosial. Balai Bahasa Provinsi Bali juga telah melakukan uji publik terhadap SOP yang disusun dan melakukan pengawasan secara periodik. Untuk melakukan dan mempercepat komunikasi dengan stakeholder, Balai Bahasa Provinsi Bali membuat grup Mitra Balai Bahasa Provinsi Bali dengan memanfaatkan fasilitas aplikasi WhatsApp. Selama tahun 2022 hingga bulan Oktober, Balai Bahasa Provinsi Bali sudah memiliki lebih dari 400 pengunjung dengan berbagai tujuan seperti mengikuti lomba, melakukan konsultasi kebahasaan dan kesastraan, mengikuti program BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing, melakukan kunjungan, memberikan promosi, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali, melakukan audiensi dengan pihak pimpinan, mendapatkan informasi terkait UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, dan untuk melakukan kunjungan ke perpustakaan. Hingga Oktober 2022, Balai Bahasa Provinsi Bali sudah hampir menyelesaikan seluruh target program. Hingga saat ini, Balai Bahasa Provinsi Bali sudah merealisasikan 1 produk kodifikasi bahasa. Partisipan pelindungan bahasa terrealisasi sebanyak 252 orang dari target 251 orang. Partisipan pelindungan sastra terrealisasi 67 orang dari 40 orang. Lembaga terfasilitasi layanan profesional kebahasaan terrealisasi 45 lembaga. Komunitas penggerak literasi terbina terrealisasi 25 lembaga dari target 13 lembaga. Penutur bahasa terbina terrealisasi 394 orang dari target 278 orang. Penutur bahasa teruji terrealisasi sebanyak 100 orang dari target 48 orang. Generasi Muda Terbina Program Literasi terrealisasi sebanyak 80 orang. Produk penerjemahan terrealisasi sebanyak 16 produk dari target 15 produk. Lembaga terfasilitasi program BIPA terrealisasi sebanyak 20 lembaga dari target 5 lembaga. Layanan umum terrealisasi 1 lembaga dan layanan perkantoran juga terrealisasi 1 lembaga. Salah satu kegiatan besar yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali adalah kegiatan revitalisasi bahasa Bali. Kegiatan ini dilaksanakan di 9 kabupaten kota di Provinsi Bali. Jumlah guru utama yang dibina sebanyak 83 orang guru SMP dan 168 orang guru SD. Jumlah sekolah yang melaksanakan revitalisasi bahasa daerah sebanyak 65 sekolah SMP dan 143 sekolah SD. Jumlah siswa yang mengikuti revitalisasi bahasa daerah 1.300 siswa SMP dan 12.870 siswa SD. Materi yang diajarkan di tingkat SMP meliputi bebanyolan, pidarte, ngawi puisi Bali Anyar, TikTok, nyurat aksara Bali Simbar, muacian aksara Bali di lontar dan potrekan. Materi yang diajarkan di SD meliputi gendeng rare, macepatan, muacian puisi Bali Anyar, muacian aksara Bali, maca cimpedan, mesatwa, dan nyurat aksara Bali. Dalam mendukung program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam internasionalisasi bahasa Indonesia dan untuk mendukung sektor pariwisata di Bali, Balai Bahasa Provinsi Bali membuat program fasilitasi BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Hingga saat ini, tercatat 20 lembaga dan 381 pembelajar BIPA yang terfasilitasi. Dalam pelaksanaan program, Balai Bahasa Provinsi Bali selalu melaksanakan identifikasi risiko dan mitigasi risiko. Balai Bahasa Provinsi Bali juga memperoleh capaian di 6 area pengungkit,
yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk memperoleh capaian pada area manajemen perubahan, Balai Bahasa Provinsi Bali sudah menyusun agen perubahan untuk program Si Balukaring, Si Candi, Si Tarib, Subasita, Arjuna, dan Bisma. Capaian juga diperoleh pada area penataan tata laksana. POS sudah diuji publik dan mengacu pada proses bisnis serta sudah diunggah ke laman. Keterbukaan informasi publik telah diterapkan dan dievaluasi serta terakomodasi di laman Balai Bahasa Provinsi Bali. Sistem pengukuran kinerja dan kepegawaian berbasis sistem informasi dan sistem persuratan elektronik. Pada area penataan sistem manajemen SDM, capaian meliputi perekrutan pegawai direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi, pola mutasi internal mempertimbangkan kebutuhan unit kerja, penilaian pegawai berkinerja baik melalui aplikasi Gesit, pengembangan kompetensi pegawai berbasis training need analysis, dan aturan disiplin sudah diimplementasikan dengan mengeluarkan surat teguran atas keterlambatan pegawai. Capaian pada area penguatan akuntabilitas meliputi pelibatan pimpinan dalam perencanaan, akuntabilitas kinerja sudah terkelola dengan baik, perjanjian kinerja dibuat setiap tahun, serta pada tahun 2021 Balai Bahasa Provinsi Bali berhasil berada di peringkat 2 penilaian sakit di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Untuk memperoleh capaian pada area penguatan pengawasan, Balai Bahasa Provinsi Bali telah menyediakan lemari gratifikasi, kampanye anti korupsi dan gratifikasi di internet dan lingkungan internal, menyediakan fasilitas pengaduan dan WBS di laman, membuat laporan hasil pelaksanaan pengawasan SPI, serta menyusun peta risiko. Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, Balai Bahasa Provinsi Bali sudah menyediakan unit layanan terpadu, ruang laktasi dan tempat bermain anak, kantin kejujuran, fasilitas difabel, kolom khusus standar layanan di laman, survei kepuasan pelanggan, maklumat layanan, serta pos yang telah direvisi. Untuk melihat hasil pelayanan, Balai Bahasa Provinsi Bali juga menyelenggarakan survei kepuasan pelanggan setiap 3 bulan sekali. Balai Bahasa Provinsi Bali juga menyediakan kompensasi layanan kepada pelanggan yang tidak merasakan puas oleh pelayanan Balai Bahasa Provinsi Bali. Untuk meningkatkan kualitas dan kinerja, Balai Bahasa Provinsi Bali menyusun beberapa program inovasi dan unggulan. Program eksternal meliputi Si Balukaring, Si Tarib, Si Candi, Si Bandil, Subasita, Si Basindo, dan Si Basali. Program internal meliputi Bisma dan Arjuna. Program-program yang disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Seluruh program ini juga mengacu pada tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Bali. Program-program tersebut mendukung program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang meliputi literasi kebahasaan dan kesastraan, pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia. Program tersebut juga mendukung Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Program-program tersebut juga mendukung sektor pariwisata di Bali. Si Balukaring, inventarisasi bahasa melalui kamus daring, merupakan kamus daring Dwibahasa Bali Indonesia Indonesia Bali yang praktis dan berbasis Android dan laman. Kamus ini memiliki ribuan entry
baik bahasa Bali dan bahasa Indonesia dengan pemuktahiran data secara berkala. Saat ini, Kamus Daring menjadi referensi utama pembelajaran bahasa Bali. Tercatat sebanyak 6.863.758 pencarian dan diunduh lebih dari 10.000 pengguna Android. Program Inovasi Sitarip Koleksi Lontar Balai Bahasa Provinsi Bali saat ini memiliki koleksi sebanyak 242 lontar. Menjadi referensi kajian lontar, menjadi bahan transliterasi, dan menjadi sumber data tugas mahasiswa sastra daerah. Si Candi, koleksi cerita anak digital, merupakan koleksi cerita anak berbahasa Indonesia dan bahasa Bali. Program ini mendukung gerakan literasi nasional dan mendukung gerakan revitalisasi bahasa daerah. Saat ini, Si Candi memiliki 20 buku audio, 38 buku PDF, dan 27 buku video. Si Bandil, fasilitasi pengajaran BIPA dengan Balai Bahasa Provinsi Bali adalah program penyediaan kelas BIPA secara fleksibel dan gratis. Balai Bahasa Provinsi Bali memiliki program unggulan siniar, Subasita, Sibasindo, dan Sibasali. Program ini merupakan program siniar pionir di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Program ini menjadi media sosialisasi kegiatan Balai Bahasa Provinsi Bali dan media sosialisasi kebahasaan dan kesastraan. Siniar Balai Bahasa Provinsi Bali menjadi sarana dialog dengan para sastrawan, bahasawan, serta pemerhati bahasa dan sastra. Hingga saat ini, program ini telah memiliki 48 video serta memiliki pelanggan di YouTube sebanyak 3.690 pelanggan. Program BISMA, Bincang Senin Manis, yang dirancang oleh Balai Bahasa Provinsi Bali, sampai saat ini sudah memperoleh capaian rasa kekeluargaan antar pegawai meningkat, serta suasana kerja lebih kondusif. Arjuna, Aksi Bersih Jumat Bersinar, merupakan program bersih lingkungan yang dilaksanakan setiap Jumat oleh seluruh pegawai. Program ini menghasilkan kekompakan dan kebersamaan antara pegawai yang meningkat, semangat gotong royong meningkat, serta kesadaran tentang menjaga kebersihan dan peduli lingkungan juga meningkat. Dalam melaksanakan program, Balai Bahasa Provinsi Bali juga berkolaborasi dengan pihak luar yang menjadi mitra Balai Bahasa Provinsi Bali. Mitra Balai Bahasa Provinsi Bali berasal dari komunitas literasi, sekolah, universitas, lembaga pemerintah dan swasta, komunitas profesional, dan warga negara asing. Hingga saat ini, Balai Bahasa Provinsi Bali sudah mendapatkan banyak penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Balai Bahasa Provinsi Bali memberikan layanan dengan penuh cinta, cepat, inovatif, netral, transparan, dan akuntabel.